Sebagai orang tua, kita harus mulai menanamkan nilai-nilai tauhid kepada anak-anak kita sejak dini. Putra-putri kita, anak-anak kita semua yang setiap hari berkumpul dengan kita. Maka siapa lagi yang mau memberikan pendidikan kepada anak-anak kita, yang mau memberikan pengetahuan tentang agama, tentang tauhid kepada anak-anak kita kalau bukan kita sebagai orang tua. Memang ada lembaga pendidikan, ada madrasah, ada majelis ta'lim, ada sekolah, ada pesantren. Akan tetapi bukan berarti itu melepaskan tugas dan tanggung jawab orang tua di dalam mendidik akhlak atau keimanan putra-putrinya. Tetap tugas utamanya besok yang akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah adalah orang tua. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian, masing-masing kalian adalah pengembala dan kelak akan ditanya tentang gembalaannya itu pada hari kiamat di akhirat nanti. Orang tua akan ditanya tentang anak-anaknya. Bagaimana kamu mendidik anak-anakmu? Bagaimana kamu mengarahkan kepada anak-anakmu? Sebagai orang tua yang dikaruniai anak, putra-putri, maka berkewajiban mendidik, membina, mengarahkan putra-putrinya agar beriman kepada Allah. Apalagi di masa sekarang ini. Nah, ini benar-benar orang tua kewalahan. Kenapa? Karena pendidikan anak-anak, pendidikan putra-putri yang biasanya diwakili oleh para guru di sekolah, diwakili oleh para ustadz di pondok pesantren, tapi sekarang semuanya dilakukan di rumah. Nah ini, Bapak Ibu, belajar jadi guru sekarang ya. Walaupun tidak ngajari secara langsung itu padahal ya. Hanya mengarahkan, hanya mendisiplinkan supaya mau online. Nah, maka ayo Bapak Ibu Saudaraku, kita kembali pada kodrat yang sesungguhnya. Bahwa pendidikan anak-anak ini sebenarnya tanggung jawab penuh orang tuanya. Nah, kita kembali dengan ikhlas, dengan ridho karena Allah, berjuang di dalam mendidik putra-putri kita. Menasehati putra-putri kita. Setidak-tidaknya kalau sudah kita nasihati, sudah kita arahkan secara maksimal, kemudian hasilnya seperti apa, nah itu sudah ranahnya Allah. Sudah areanya Allah. Artinya begini, Bapak Ibu Saudaraku, di dalam pendidikan kepada anak-anak ini, tidak bisa kita menentukan atau membuat satu goal, tujuan yang harus terjadi kepada anak kita. Ini nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena kalau sudah areanya area hati, area pikiran, area keimanan, area hidayah, itu sudah areanya Allah. Sudah kewenangannya Allah. Tetapi kita sebagai orang tua juga tidak tinggal diam. Terus menasehati, terus memberikan arahan setiap hari. Jangan bosan, jangan putus asa. Terus kita berikan pendidikan-pendidikan yang baik. Adapun nanti faham atau tidaknya, itu areanya Allah. Biarkan nanti Allah yang menentukan sambil kita doakan terus. Ya, kita doakan terus. Bapak Ibu Saudaraku yang berbahagia, kalau kita mengingat kisah Nabi Nuh, putra Nabi Nuh, bahkan ini ayahnya seorang nabi. Ternyata putranya juga tidak beriman kepada Allah. Nah ini berarti sudah areanya Allah. Ya. Bukan berarti Nabi Nuh gagal, bukan. Nabi Nuh sudah terus secara proses sudah betul. Menasehati, mengajak, sampai titik yang terakhir sudah nggak bisa diajak lagi karena sudah putranya sudah ditelan ombak. Jadi nanti berhasil atau tidaknya putra-putri kita itu areanya Allah. Maka itu harus disertai dengan doa, Bapak Ibu. Ketika mendidik putra-putrinya,
Membina putra-putrinya juga disertai dengan doa. Didoakan terus agar Allah membuka hatinya, melembutkan hatinya, dan kemudian menanamkan pemahaman-pemahaman, keimanan-keimanan di dalam hati putra-putri kita. Yang penting jangan putus asa. Jangan putus asa, tetap semangat. Ini perjuangan, pahalanya besar Bapak Ibu. Aset ini harus kita jaga. Nanti kalau putra-putri kita berhasil pendidikannya menjadi putra-putri yang solih dan solihat, maka itu menjadi milik yang paling berharga bagi kedua orang tua. Karena anak ini akan terus mendoakan orang tua, sehingga menjadi amal jariyah. Ya, dengan anak yang soleh, dengan pendidikan yang baik. Setiap kali putra-putri kita nanti berbuat kebaikan, maka pahalanya juga akan diberikan kepada kedua orang tuanya.